kembali lagi bersama Mas Jul, guys. Oke, guys, kita lanjutkan konten The Legend of Neverland, guys. Di konten kali ini Mas Jul akan membahas untuk meta core untuk di top liga ya, guys, atau The Summit ya, guys ya. Jadi biasanya untuk core metanya untuk DPS itu kan biasanya Slaughter dan Rek ya, guys ya. Tapi Mas Jul rasa-rasa menggunakan Slaughter dan Rek itu untuk saat ini entah itu di nerf atau gimana ya, guys ya, itu rasanya kurang. Jadi kalau misal biasanya itu kan menggunakan Rek 10, Slaughter 10 atau Rek 8, Slaughter 8 itu biasanya kan sudah berasa ya, guys ya. Tapi untuk saat ini, untuk sekarang setelah di 560 Mas Jul ini ya, main di 560 ini kok merasa seperti Rek dan Slaughter itu di nerf ya. Jadi kalau kita menggunakan Rek dan Slaughter itu malah rasanya seperti nggak ada damage-nya ya. Jadi seolah-olah damage-nya kita itu kecil sekali, guys. Nggak tahu kenapa, dan juga kita survive-nya susah sekali. Ya, guys ya. Jadi di sini untuk menurutnya Mas Jul, meta core untuk DPS di top liga atau The Summit itu kita gunakan Rek dan Unbreakable ya, guys ya. Kenapa Unbreakable, Mas Jul? Dan kenapa harus memilih Rek? Reknya di sini kita usahakan untuk lebih dari level 10 ya, guys ya. Jadi kalau bisa level 11 atau dimaksimalkan level 12 ya, guys ya. Atau seminimnya level 10. Kenapa? Karena di level 10 itu baru terasa ya, guys ya. Jadi baru bisa merasakan damage-nya ya, guys ya. Kalau di bawah level 10 Mas Jul sudah pernah mencoba level 9 atau 8 itu nggak ada rasanya, guys. Jadi sama seperti kita nggak bawa core atau mungkin memang di nerf ya, guys ya. Itu perasaannya Mas Jul ya, guys ya. Lalu kenapa Unbreakable? Unbreakable itu di level 4 aja sudah cukup, guys. Nggak harus istilahnya kita bawa level besar-besar ya. Kenapa? Kalau kalian melihat untuk yang emblem guild ya, guys, emblem yang kemarin, Mas Jul kan settingnya itu untuk pasifnya itu kan ada untuk shield ya. Jadi untuk shield. Jadi barrier untuk berapa persen dari health point kita ya, guys ya. Jadi kalau kalian menggunakan Unbreakable otomatis kita akan terakumulasi dari emblem tersebut ya, guys. Jadi emblem tersebut memberikan 5% ya, guys ya. 5,5% dari total HP ya, guys ya. Lalu Unbreakable juga kurang lebih memberikan 5% untuk level 4 ya. Jadi kurang lebih mendapatkan shield 10% ya, guys ya. Lalu Unbreakable sendiri menambahkan pengurangan damage ya, guys, 14% kalau nggak salah, guys. Jadi Mas Jul sarankan kenapa menggunakan Unbreakable itu ya, guys ya. Jadi kalian gunakan Rek dan Unbreakable. Lah ini kalian bisa lihat di video ini nanti ya. Jadi gimana efeknya, apakah damage-nya malah berkurang atau gimana. Kalau menurut Mas Jul untuk damage-nya menggunakan Rek 12 ini mantap lah ya. Jadi dia tetap sakit ya. Jadi tidak apa ya, jadi tidak sustain ya. Jadi gimana ya, kalau waktu Mas Jul menggunakan Rek dan Slaughter itu malah seperti damage-nya nggak keluar, guys. Berbeda dengan Mas Jul menggunakan Rek 12 ya, lalu menggunakan Unbreakable ini ya. Nah, tapi kalau kalian ingin menggunakan meta ini ya, guys ya, itu kalian harus membesarkan health point kalian ya. Jadi health point kalian harus tetap dibesarkan walaupun kalian DPS gitu ya, guys ya. Kenapa? Karena Unbreaker itu dan pasif yang di emblem itu akan muncul karena itu dipengaruhi dari health point kita. Jadi kalau health point kita besar, barrier atau pertahanan itu juga akan besar, guys, gitu ya. Makanya di sini Mas Jul untuk bermain bermain bukan hit run ya atau run hit ya, kita bermain hantam itu masih berani ya, guys ya, karena itu ya shield-nya muncul ya, guys ya. Jadi shield-nya kan sering muncul, guys, gitu, guys. Ini Mas Jul ini apa ya? Ini keluh kesalnya Mas Jul aja ya. Kenapa kalau skill town itu skill town itu gimana ya? Kok bisa kena terus itu loh, Mas Jul heran. Padahal ini Mas Jul menggunakan Dragon Roar dan skill kucing ya, kok bisa kena terus itu gimana itu loh. Padahal kan kedua skill ini adalah efeknya menghilangkan debuff ya. Kok kenapa kalau Mas Jul atau mungkin mereka punya skill kucingnya lebih dari satu, skill tahunnya lebih dari satu ya. Kalau skill tahun itu kan skillnya kapibara ya, skillnya babi ya. Ini melawan timnya Yaksano ya. Ini
Yaksano sama siapa ini? Sama TikTok ya. Ini ngelawan Sensui, Yaksano, TikTok ya. Oke, jadi melawan 1 hidden, 2 hadal ya ini ya. Nggak apa-apa ya guys ya. Jadi ya itu ya guys ya untuk meta the top liga atau summit itu menurutnya Mas Jul enak menggunakan itu apa guys. Jadi rek 12 unbreakable-nya itu kalau bisa ya seminimnya 4 ya guys ya. Kalau misalnya punya yang core 1 level 6 nggak apa-apa guys dipakai. Atau misal reknya kalian dengan dua kali rek pakai 2 core aja sudah bisa 12 atau 11 ya sudah unbreak-nya yang kalian besarkan gitu guys. Gitu. Jadi shield-nya itu sangat berguna ya. Tapi kalau kalian ingin menggunakan meta ini, Mas Jul juga sarankan untuk harus membesarkan atau meng-up health point kalian. Dari mana up point health point-nya? Dari totem, dari extract equip. Tadi buy ya. Jadi itu ya enggak jadi menang instan ya. Jadi lawannya menyerah, guys. Ya syukurlah ya dapat kemenangan ini ya. Hoki lah ya. Oke, melawan tim Excel. Excel ini Sora ya di 525. Iya 525 ya, kawan dari 525 juga. Ini melawan tim Sora, tim EOK dan siapa ini satunya ini? Sora, EOK dan siapa ini satunya ya guys ya. Ini siapa satunya ini? Oke, oke kembali lagi ke pembahasan untuk core-nya ya guys ya. Jadi ya itu guys, kenapa Mas Jul sarankan kalau kalian DPS bingung, kenapa kok meta rek Slaughter kok sekarang rasanya seperti biasa aja. Ganti guys, jangan gunakan Slaughter. Kita ganti dengan Unbreakable guys. Kalau misal Mas Jul saya menggunakannya reknya malah hanya sedikit tapi Slaughternya bisa 12. Gimana Mas Jul? Dicoba guys. Nggak apa-apa dicoba. Rek itu kan kalau kita memberikan damage serangan yang di bawah 50% health point lawan itu kan serangannya kan meningkat drastis ya guys ya. Meningkat drastis. Jadi pasti sakit harusnya ya. Intinya nggak tahu kenapa kalau Rek dan Slaughter itu sekarang dia tidak bisa se-OP dulu lah ya menurutnya Mas Jul gitu. Apalagi kalau kalian menggunakan Rek dan Slaughter itu rasanya seperti tipis sekali guys. Gitu guys. Atau mungkin hanya perasaannya Mas Jul guys. Oke, melawan top PP nih guys ya, 2 hidden 1 hurdle guys. Ini mereka top PP berapa? 2 dan 3 ya kalau nggak salah, top PP 2 dan 3. Kita berjuang guys menggunakan meta baru ini ya guys ya, rek dan unbreak ya. Rek 12 dan unbreak. Kita coba kalau dulu waktu Mas Jul menggunakan rek dan slaughter, Mas Jul langsung hilang guys. Jadi nggak pakai lama langsung hilang guys. Nah, itu ya shieldnya langsung nyala guys. Itu enaknya di situ ya guys ya, kalau menggunakan unbreak itu langsung nyala dan penurunan damage itu langsung nyala. Lalu reknya itu kalau 12 itu kan, nah itu ya, bisa dilihat ya guys ya. Jadi damage-nya tetap ada guys, walaupun dia tidak menggunakan slaughter ya guys ya. Jadi itu ya udah aktif lagi guys. Jadi pasifnya dengan emblem itu bersinergi ya. Makanya Mas kan bilang yang di konten sebelumnya kalau untuk emblem itu istilahnya disinergikan ya. Jadi misalnya ya apa yang karakter kalian butuhkan, kan setiap karakter kan berbeda-beda membutuhkannya ya guys ya. Apakah membutuhkannya adalah untuk serangan, tambahan serangan dan sebagainya ya guys. Jadi kalau Mas Jul sarankan untuk disinergikan dengan karakter kalian guys. Jadi emblem itu juga berpengaruh guys. Jangan hanya istilahnya ambil ini kita emblemnya bagus, BP-nya bagus, tapi pasif dan statusnya itu nggak membantu di karakter kalian. Itu menurutnya Mas Jul kurang pas. Kemarin kan juga ada yang tanya tuh, Mas Jul F2P kenapa bisa masuk top 3? Sebetulnya F2P pun bisa guys, nggak masalah. Kalau di 525, sebelum 560 kan Mas Jul main di 525 ya, 525, 480, 432. Itu Mas Jul pure F2P ya, nggak sama sekali nggak top up ya guys ya. Kalau di 560 Mas Jul itu top up guys. Kenapa top up? Karena untuk mengejar FF Holy-nya ya guys ya. Karena FF Holy itu kalau mau bikin istilahnya SEO-nya nyala awal-awal itu kalau kita nggak top up ya susah guys. Hanya mengandalkan
aktor dan sebagainya itu pasti bintangnya akan kecil guys, gitu. Makanya di 560 Mas Jul, top up guys, bukan, nggak pure F2P guys, cuma, sekarang sudah nggak top up gitu ya. Jadi jangan keliru, jadi top up-nya adalah saat awal, kita push event untuk Holy-nya guys, karena kita butuh langsung menghidupkan SEO-nya gitu. Kalau kalian mungkin, mengikuti Mas Jul dari dulu, itu di konten, 525, 480, 432 untuk di top 3, itu Mas Jul pure, F2P ya, jadi sama sekali nggak top up ya guys ya, gitu. Ya ini untuk yang si gelap ini dia build-nya atau membuatnya adalah full tank ya, jadi makanya melawan 2 hidden dan 1 hadal pun dia masih mampu ya. Jadi, ya itu guys yang Mas Jul, pernah bahas di konten sebelumnya, job yang paling survive itu ya ini ya, tank ini, gladiator guys. Jadi warrior di-combo dengan mech, lalu kita menggunakan full blessing dan air FF-nya ya, itu kita, kalau di top liga itu melawan top BP pun pasti kita bisa survive guys, gitu. Jadi untuk menyaingi top BP ya. Tapi ya, kalau kita membuat tank, kalian akan ya kelemahannya yaitu, tidak bisa punya damage besar ya guys, itu pasti kekalahannya di situ. Jadi, berbeda dengan, DPS, damage-nya besar. Tapi ya itu, kalau begini, ya tipis ya, nggak bisa istilahnya baku hantam, istilahnya 3 lawan 1 itu susah. Terkecuali, BP-nya terpaut jauh, misalnya, BP kita 2.700.000 melawan yang cuma 1.100.000, itu kan terpautnya jauh ya, gitu. Ya itu mungkin bisa 1 lawan 3 ya guys ya, tapi kalau, BP-nya itu hampir imbang ya pasti susah. Gitu ya guys ya, terpaut 300 saja udah berat guys, susah guys. Ya, terpaut 100.000 aja sudah berasa ya guys ya, walaupun ya belum terlalu tapi sudah berasa guys, terpaut 100.000 itu ya. Kenapa, pasti ada yang tanya nanti, kan Mas Jul sering bilang utamakan status bukan BP, betul guys, tapi BP itu apa sih guys? Itu adalah battle power. Battle power adalah, tingkat keseluruhan. Jadi, dari BP itu biasanya selisihnya adalah di fairy guys, jadi fairy lawan itu lebih bagus. Apa hubungannya fairy dengan status? Ya, fairy itu menambah HP, menambah serangan, menambah defense. Ya guys ya, jadi kalau kalian misal memasukkan ini ya, kendok kalian up sampai pelangi kendok dan rose itu pasti health point-nya tinggi kendok guys, karena dia air gitu ya guys. Gitu, bisa dibandingkan ya guys ya. Jadi untuk di assist itu membandingkannya kita begitu guys ya, kan dulu pernah ada yang tanya, "Assist itu pengaruh nggak sih di status?" Pengaruh guys, tapi yang pengaruh adalah status, fairy-nya bukan, jadi, seperti Wilcore dan Willset-nya itu tidak akan mempengaruhi keaktifan. Jadi Wilcore dan Willset itu untuk tambahan status atribut ya guys, seperti ya touch, smash gitu ya guys. Jadi misalnya, kita menggunakan soul chest, itu kan dia menambah smash ya kalau nggak salah ya. Kalau empat-empatnya digunakan itu menambah durasi, debuff ya. Tapi kan kalau kita pakai di assist itu nggak akan berpengaruh guys, gitu. Jadi yang berpengaruh adalah status smash-nya saja. Atau menambah blok ya, Mas juga agak lupa itu kalau soul chest itu. Jadi ya begitu ya guys ya. Jadi pentingnya itu ya FF yang kalian pilih ya. Jadi, "Oh tapi Mas Jul, saya sudah terlanjur ROS." Ya sudah nggak apa-apa guys. Ya kalau bisa ya, daripada ROS gunakanlah yang Eri ya guys ya. Mas Jul pun masih menggunakan ROS, Eri-nya masih baru bintang 1 atau 2 itu ya untuk merah, belum Mas Jul gantikan. Nanti ROS-nya itu kan bintang 4 ya, Mas Jul stop aja di bintang 4, Mas Jul baru berusaha naikkan Eri, lalu Mas Jul juga baru berusaha naikkan Lavender ya. Lavender dengan Kendok, atributnya itu bagus Lavender guys. Jadinya, ya kita harus pelan-pelan ya, nggak bisa cepet ya. Kalau tanah, Mas Jul tetap gunakan Marigold dan Skepis ya. Marigold dan Skepis tetap Mas Jul gunakan, sampai pelangi. Tapi kalau untuk api mungkin nanti untuk yang assist apinya, mungkin, Mas Jul akan gunakan Eri-nya ya, tapi masih bertahap. Lalu untuk Kendok mungkin nanti Mas Jul akan ganti dengan Lavender, tapi itu juga masih bertahap ya guys, Lavender-nya masih baru bintang 1 merah juga. Kan
Kalau untuk ke bintang 4 merah itu butuh berapa lavendernya? 4 lagi ya kalau nggak salah ya, 4 lavender lagi ya. Jadi harus sabar guys. Terus yang agak berat itu kan ini ya, tumbal fragmennya itu ya, itu Mas Jul agak berat ya. Ini Mas Jul terhambat untuk naik ke hidden karena ini ya, belum ada 4 FF pelangi ya. Hidden kan harus ada 4 FF pelangi ya, sedangkan Mas Jul baru punya 2. 2 saja dibantu dengan Lotus ya, Lotus yang free ya itu ya, yang dari Lotus Air ya itu ya maksudnya ya, bukan Twin Lotus ya, tapi Lotus Air ya guys ya, FF Air. Ya, oke kembali lagi ke pembahasan core-nya ya guys ya. Jadi ya untuk core ya Mas Jul hanya bisa memberi saran seperti itu guys, untuk menurutnya Mas Jul pribadi ya guys ya. Jadi tapi kalau misalnya dari kalian ada yang merasa, "Oh Mas Jul tapi ini kok di karakter saya nggak masuk ya, saya merasa ini nggak enak ini," ya nggak apa-apa guys, nggak ini kan hanya untuk bahan referensi guys, jadi untuk perbandingan kalau kalian menggunakan core ini bagaimana. Tapi kalau menurutnya pribadinya Mas Jul, daripada kita menggunakan rek, combo rek, dan slaughter, lebih enak kita menggunakan rek di atas 10, lalu dikombo dengan unbreakable ya guys, yaitu menurutnya Mas Jul paling enak. Karena kita mendapatkan pertahanan dari shieldnya itu atau barrier, lalu juga ada penurunan damage ya guys ya. Kemarin kan juga ada yang tanya ya, penurunan damage penting nggak Mas Jul? Ya penting ya guys, penurunan damage itu nggak hanya untuk di tank, tapi untuk di DPS itu nanti setelah kalian jadi untuk critical dan sebagainya ya guys ya. Jadi kalau critical dan sebagainya belum jadi ya jangan penurunan damage dulu. Jadi kalian fokuskan dulu ke utamanya. Kalau DPS itu ya critical, touch, dan serangan dulu. Setelah 3 status itu jadi, baru kalian akan tambahkan dengan status lainnya gitu guys. Utamakan 3 dulu itu ya guys ya, kalau ingin membuat DPS. Kalau untuk tank ya kalian utamakan HP, blok, touch, itu 3 itu dulu yang diutamakan. Sisanya nanti akan mengikuti guys. Jadi ada tambahannya setelah 3 itu jadi. Bagaimana tahu jadinya atau enggak Mas Jul? Misal gini ya guys ya. Misal untuk di level 140 kalian sudah mencapai persenannya 100. Itu berarti tandanya sudah bagus, atau lebih dari 100 itu sudah bagus sekali guys. Karena kan persenan itu sesuaikan dengan level. Kalau level kalian 140 tapi status kalian kok turun jadi 70%, berarti kalian kurang lebih rata-rata ya status kalian 70% untuk di level 140. Tapi kalau bisa 100%, oh berarti bagus, apalagi 100% lebih ya guys ya. Kurang lebih begitu guys. Jadi kemarin yang tanya untuk lihat bagus dan enggaknya begitu ya guys ya. Untuk ini untuk Mas Jul pribadi ya, secara tidak langsung secara kasat mata ya guys ya, untuk lihat statusnya jadi atau enggak. Oke, untuk fasenya ini fase gugurnya Mas Jul masuk 8 besar ya untuk knockout-nya ya. Jadi knockout itu atau finalnya itu di 8 besar itu kan pada hari Minggu ya guys ya. Jadi nanti hari Minggu Mas Jul akan membuat kontennya kembali. Ya oke, mungkin sekian dulu guys ya. Jangan lupa dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber. Oke, see you next time guys.